Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucipiti Sinta dari kelompok 2 yang akan membahas tentang paten ductus arteriosus. Paten ductus arteriosus adalah kegagalan menutupnya ductus arteriosus, arteri yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonal pada minggu pertama kehidupan, yang menyebabkan mengalirnya darah dari aorta yang bertekanan tinggi ke arteri pulmonal yang bertekanan rendah. Paten ductus arteriosus atau PDA adalah tetap terbukanya ductus arteriosus setelah lahir, yang menyebabkan dialirkannya darah secara langsung dari aorta, tekanan lebih tinggi ke dalam langsung dari aorta, tekanan lebih tinggi ke dalam arteri pulmoner atau tekanan lebih rendah. Nah, secara etiologi, penyebab terjadinya penyakit jantung bawaan belum dapat diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada peningkatan angka kejadian penyakit jantung bawaan. Yang pertama, ada faktor prenatal. Pertama, ibu menderita penyakit infeksi rubella. Yang kedua, ibu alkoholisme, peminum obat penenang atau jamu. Yang ketiga, ada ibu yang hamil pada umur lebih dari 40 tahun. Ibu menderita penyakit diabetes mellitus yang memerlukan insulin. Nah, faktor genetiknya yang pertama, ada anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Kemudian ayah atau ibunya menderita penyakit jantung bawaan. Kemudian kelainan kromosom seperti sindrom Down dan lahir dengan kelainan bawaan lainnya. Nah, manifestasi klinis PDA pada bayi prematur sering disamarkan oleh masalah-masalah lain yang dihubungkan dengan prematur, misalnya sindrom gawat nafas. Tanda-tanda kelebihan beban vertikal tidak terlihat selama 4-6 jam sesudah lahir. Bayi dengan PDA kecil mungkin asimptomatik. Bayi dengan PDA lebih besar dapat menunjukkan tanda-tanda gagal jantung kongestif atau CHF. Di antaranya, 1, kadang-kadang terdapat tanda-tanda gagal jantung. Yang 2, seri murmur persisten atau sistolik kemudian menetap, paling nyata terdengar di tepi sternum kiri atas. Yang ketiga, tekanan nadi besar atau water hum pulse atau nadi menonjol dan meloncat-loncat. Tekanan nadi yang lebar atau lebih dari 25 mmHg. Yang keempat, takikardia, denyut apex lebih dari 170, ujung dari hiperemik. Dan 5, risiko endokarditis dan obstruksi pembuluh darah pulmonal. 6, infeksi saluran nafas berulang. PDA memiliki lubang yang besar, maka darah dalam lubang yang besar akan membanjiri paru-paru. Anak tampak sakit dengan gejala berupa 1, tidak mau menyusu, 2, berat badan tidak bertambah, 3, berkeringat, 4, kesulitan dalam bernafas, 5, denyut jantung yang cepat, serta timbulnya gejala tersebut menunjukkan telah terjadinya gagal jantung kongesif yang seringkali terjadi pada bayi prematur. Komplikasi yang pertama ada endokarditis, yang kedua obstruksi pembuluh darah pulmonal, yang ketiga CHF. Dan lanjut ke patofisiologi. Secara patofisiologi, ductus arteriosus adalah pembuluh darah yang menghubungkan aliran darah pulmonal ke aliran darah sistemik dalam masa kehamilan atau fetus. Hubungan ini ini diperlukan oleh karena sistem respirasi fetus yang belum bekerja di dalam masa kehamilan tersebut. Pada saat lahir, resistensi dalam sirkulasi pulmonal dan sistemik hampir sama. Persamaan berikut juga ada resistensi dalam aorta dan terjadi pulmonalis. Karena tekanan sistematik melebihi tekanan pulmonal, darah mulai mengalir dari aorta melintasi ke ductus arteri pulmonal, sehingga terjadi jantung bagian kiri meningkat, kongestif pembuluh darah pulmonal, dan memungkinkan resistensi meningkatnya tekanan ventrikel kanan dan hipertrofi. Jika ductus tetap terbuka, darah yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh akan kembali ke paru-paru sehingga memenuhi pembuluh paru-paru. Nah, untuk pencegahannya, meskipun tidak ada pencegahan dikenal untuk PDA, sesuai perawatan kehamilan untuk wanita hamil adalah penting dan dapat mencegah kelahiran prematur. Faktor risiko utama untuk PDA. Pemeriksaan diagnostik yang pertama ada radiologi atau fotoronsen dada, hampir selalu terdapat kardiomegali. Yang kedua, elektrokardiografi atau EKG menunjukkan adanya gangguan konduksi pada ventrikel kanan dan aksis QRS bidang frontal lebih dari 90%. 3, pemeriksaan dengan Doppler berwarna digunakan untuk mengevaluasi aliran darah dan arahnya, dan ekokardiografi. Penata laksanaan keperawatan PDA. Yang pertama, pantau tanda
tanda vital dan status pernafasan seperti frekuensi napas, saturasi oksigen, dan adanya sesak. 2. Pertahankan posisi semi-fowler untuk mempermudah pernafasan. 3. Batasi aktivitas agar tidak memperberat kerja jantung. Yang keempat, lakukan restriksi cairan sesuai anjuran medis dan pantau input-output. Berikan oksigen dan obat sesuai program terapi. Yang keenam, pantau tanda gagal jantung seperti takipnu, edema, dan hepatomegali. Berikan nutrisi tinggi kalori dalam porsi kecil namun sering, dan berikan edukasi keluarga tentang penyakit, pengobatan, dan perawatan di rumah, serta dukungan emosional dan orang tua libatkan dalam perawatan anak. Nah, untuk kasus PDA ini ada seorang bayi laki-laki usia 3 bulan dibawa rumah sakit dengan keluhan mudah lelah saat menyusu, berkeringat berlebihan terutama saat menyusu, dan nafas cepat. Pada pemeriksaan ditemukan murmur jantung meseri, nafas tersengal-sengal, denyut jantung cepat, dan berat badan yang sulit naik. Dari analisa data ditemukan data subjektif. Ibu bayi mengatakan bayi mudah lelah saat menyusu, bayi berkeringat berlebihan terutama saat menyusu, bayi sering nafas cepat atau terengah-engah, berat badan sulit naik meskipun asupan cukup. Sedangkan data objektifnya ditemukan murmur jantung jenis mesentery murmur saat auskultasi, napas cepat atau takipnu, dan tampak sesak ringan, denyut jantungnya cepat atau takikardi. Penyebabnya yang pertama, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen akibat peningkatan kerja jantung karena adanya shunt kiri ke kanan pada PDA. Peningkatan aliran darah ke paru-paru akibat adanya hubungan abnormal antara aorta dan arteri pulmonalis, shunt kiri ke kanan. Masalahnya yang terdapat 2 masalah. Yang pertama, intoleransi aktivitas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Nah, untuk diagnosa keperawatannya ada 2. Yang pertama, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangannya antara suplai oksigen dan kebutuhan metabolik suhu. Dibuktikan oleh bayi mudah lelah saat menyusu, bayi tampak sesak dan nafas cepat saat aktivitas, takikardi dan takipnu, berat badan sulit naik. Untuk intervensi dari intoleransi aktivitas, yang pertama ada manajemen energi, observasi toleransi aktivitas bayi, pernafasan, warna kulit, kelelahan, dan batasi aktivitas yang berlebihan terutama saat menyusu. Atur waktu istirahat yang cukup antar aktivitas, memberikan dukungan nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan energi, kolaborasi dengan tim medis untuk evaluasi terapi PDA atau obat dan tindakan. Yang kedua, diagnosanya ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan peningkatan beban kerja jantung dan aliran paru akibat shunt kiri ke kanan, dibuktikan oleh nafas cepat atau takipnu, tanda sesak ringan, saturasi oksigen sedikit menurun, murmur jantung khas seperti mesentery murmur. Intervensinya pemantauan respirasi, observasi frekuensi ke dalam dan pola nafas, pantau saturasi oksigen secara berkala, pastikan posisi bayi dalam keadaan semi-fowler untuk mempermudah pernafasan, kolaborasi pemberian oksigen bila diperlukan, monitor adanya tanda gagal jantung atau edema paru. Baik, itulah sekilas penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.